I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got inner peace, got war and peace inside my DNA. I got poison, pain, and joy inside my DNA. Halo minasan, beban bangsa yang doyan digoyang, yang hobinya baca manga, kembali lagi di channel yang tanpa faedah. Lepaskan cawet, telepon pasangan dan jangan lupa siapkan hormon. Ayo kita ngecrot lagi ya guys ya. Tanpa basa-basi mari kita mulai saja ceritanya. Let's go. Tentunya kalian juga sudah menantikan kelanjutan dari chapter 229. Pada chapter minggu lalu banyak sekali yang terkejut, karena pada manga Tokyo Revengers, baru kali ini diperlihatkan tokoh yang mengeluarkan aura atau bisa dibilang kekuatan mistis, yaitu ketua dari geng Brahman. Banyak juga misteri yang belum terpecahkan, dan tentunya akan terlihat pada chapter-chapter ke depan. Chapter 229 sangatlah seru menurut saya, karena banyak hal yang terungkap. Mulai dari Terano Minami yang mengamuk, dan menunjukkan kekuatan aslinya. Sampai dengan KAWARAKISENJU yang menghadapi Terano Minami dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Pada episode kali ini akan diperlihatkan suatu hal yang mungkin tidak kalian duga. Oke, mari lanjut ke ceritanya. Dalam episode 230, kita akan disajikan kilas balik Akashi Takeomi yang dijuluki sebagai Dewa Perang. Berikut ulasannya. Black Dragon merupakan geng terkuat pada saat itu. Akashi Takeomi menjadi wakil kapten, dan posisi itu membuat ia takut karena semua keputusan tawuran ada di tangannya. Itu sebabnya ia dijuluki sebagai Dewa Perang. Takeomi bukanlah orang yang spesial, ia tidak menonjol dari sisi akademik maupun olahraga. Semuanya biasa saja. Panel menunjukkan masa kecil Akashi Takeomi dan Shinichiro. Shinichiro memiliki kekuatan misterius, semua orang entah mengapa ingin mengikutinya. Dengan kekuatan itu, Shinichiro bisa menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Shinichiro selalu bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Tentu saja ia kalah dan parahnya menangis. Karena hal itu, Shinichiro dijuluki sebagai si cengeng. Bahkan lawan yang dihadapi oleh Shinichiro berujung menyukainya. Hal itu bisa dilihat pada panel Benkei dan Wakasa. Mereka berdua tengah mengelus pundak Shinichiro. Keduanya justru bisa disatukan oleh Shinichiro dalam Black Dragon. Padahal, Wakasa dan Benkei bukan orang sembarangan. Mereka berdua adalah berandalan terkuat untuk seumuran remaja. Suatu hari, Shinichiro mempunyai ide untuk membuat geng. Geng itu bernama Black Dragon. Takeomi sendiri menempati posisi wakil kapten. Berkarsin, Takeomi menjadi orang berpengaruh di Black Dragon dan ia mendapatkan popularitas. Apalagi Black Dragon merupakan geng terbesar saat itu. Ia pun mendapat julukan Dewa Perang. Tapi, semua itu perlahan memunculkan sikap sombong dan gaya hidup hedonisme pada diri Takeomi. Ia hidup mewah, main wanita dan mabuk. Pengaruhnya sebagai wakil ketua geng terbesar di Jepang membuat ia hidup mewah. Meskipun pengaruhnya mulai pudar, ia tetap hidup dengan gaya seperti itu. Takeomi masih saja suka main wanita, mabuk dan menghabiskan uang di bar. Pada akhirnya, kehidupan seperti itu berakhir dan ia terlilit utang yang begitu besar. Suatu hari, ketika Takeomi pulang ke rumah, Kawaragi Senju tengah dilatih oleh Wakasa dan Benkei. Senju mengatakan ia ingin bertemu dengan Miki yang tak terkalahkan dari Tuman. Senju kemudian menyebut bahwa ia ingin mendirikan geng. Takeomi sedikit terkejut mendengar ucapan itu. Tapi Wakasa dan Benkei mencoba meyakinkan jika Senju adalah perempuan yang kuat. Senju kemudian menunjuk Akashi Takeomi sebagai orang kepercayaan. Orang yang bisa mengatur sebuah geng besar. Kondisi Takeomi yang hancur dan berada di titik terendah diterima apa adanya oleh mereka. Takeomi kemudian mendedikasikan dan berjanji akan menyerahkan seluruh hidupnya pada Brahman. Panel kemudian berganti pada masa kini.
Takeomi mengungkapkan rasa kecewa atas dirinya karena tidak bisa memenuhi janjinya. Ia masih saja mendewakan uang dan tidak bisa mengubah gaya hidup yang menjerumuskan dirinya. Takeomi menyebut bahwa ia telah merusak kepercayaan Senju sejak Draken bergabung dengan Brahman. Mendengar hal itu, Takemichi sedikit bingung. Mungkin saja keputusan Draken bergabung dengan Brahman tidak sejalan dengan Senju. Di sini saya masih kurang paham dengan perkataan Takeomi. Di sisi lain, Senju menyebut jika semua ini bukan salah Takeomi, melainkan tanggung jawab dirinya sebagai ketua Brahman. Senju juga menyebut jika bertanggung jawab atas kematian Draken. Hal yang harus dilakukan Senju saat ini adalah mengalahkan lawan yang ada di hadapannya yaitu Terano South. Di sisi lain, Terano menyebut jika selama ini ia sudah lama tidak bertarung dengan serius. Dengan kata lain, kekuatan Terano masih menjadi misteri. Bayangkan saja, Wakasa dan Benkei saja mudah dikalahkan oleh Terano, dan menurut Terano hal itu belum seberapa. Baru setelah ditendang oleh Senju, Terano ingin bertarung dengan serius. Seperti yang penulis kira sebelumnya, tidak akan mungkin jika Terano South kalah hanya satu tendangan oleh Senju. Jadi pertarungan keduanya baru saja dimulai. Tentu saja pertarungan hebat itu akan terjadi pada chapter 231 yang akan rilis minggu depan. Jadi, patut kita nantikan akan seperti apa kekuatan Terano dan Senju yang sebenarnya. Itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Untuk chapter 231 akan saya ulas minggu depan dan tentu kita harus bersabar menunggu. Sekian dan terima kasih.